Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan sejawat saya yang telah menemani saya untuk melakukan implementasi pengolahan sumber daya di SD Negeri Kertosari 01. Ini adalah sebuah tugas yang wajib saya laksanakan sebagai CGP Angkatan 11 Kota Lumajang. Saya adalah Ibu Hamidah. Saya mengampu kelas 3. Pada kali ini saya akan melakukan implementasi pengolahan sumber daya yang ada di lembaga kita, mengidentifikasi yang sekaligus nanti akan ada sebuah sesi kolaborasi diskusi bersama kalian semua tentang aset atau kekuatan sumber daya yang kita miliki. Ini adalah gambaran dari SD Negeri Kertosari 01, kemudian modal yang ada di lembaga SD Negeri Kertosari 01 ini nanti macam-macam aset yang dimiliki akan dikelompokkan menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik, di mana yang nantinya kedua komponen ini menjadi satu, yaitu 7 modal aset yang dimiliki lembaga kita. Yang pertama komponen biotik, yaitu terdiri dari modal manusia, kemudian modal sosial, dan modal lingkungan alam. Sedangkan komponen abiotiknya, yaitu nanti akan dipilah-pilah menjadi modal fisik, modal finansial, dan modal politik, serta modal agama. Untuk modal manusia yang ada di lembaga kita memiliki kepala sekolah dan pengawas yang sudah kualifikasi pendidikannya sudah S2 dan juga memiliki keahlian IT. Nah, ini dimanfaatkan di lembaga kita, ya. Untuk KS ini adalah sebagai pemimpin, beliau pemegang kekuasaan tertinggi dalam lembaga kita. Kemudian beliau juga sebagai pengambil keputusan, pembuat kebijakan dari peraturan-peraturan sekolah yang kita miliki. Beliau juga sebagai manajer mengatur perencanaan program sekolah. Itu adalah manfaat yang kita miliki atas kepala sekolah yang memiliki kualifikasi pendidikan S2 dan juga memiliki keahlian IT. Kemudian untuk pengawas sekolah rutin melakukan pembinaan kepada kepala sekolah melalui program K3S, dan nantinya kepala sekolah mengimbaskan kepada kita itu untuk meningkatkan proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas untuk murid. Kemudian ada satu lagi modal manusia, yaitu guru. Di lembaga kita, guru-guru yang ada di sini itu sudah memiliki sertifikat pendidik. Untuk PNS-nya itu ada 3 sudah memiliki sertifikat pendidik, kemudian P3K-nya ada 2 juga sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian beliau semuanya sudah memiliki keahlian IT, juga sudah di lembaga kita juga sudah memiliki guru PAH, pendidikan agama Hindu, sehingga untuk guru PAH ini nanti akan menghandle pendidikan agama Hindu. Kemudian untuk guru, manfaatnya adalah pemimpin pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid.
Kenapa saya mengatakan meningkatkan kualitas? Karena di sini gurunya sudah memiliki keahlian IT yang sudah maksimal. Kemudian sebagian ada guru yang memiliki IT yang lebih. Beliau juga sudah mengimbaskan pengetahuan-pengetahuan yang beliau miliki kepada rekan-rekan yang ada di lembaga kita. Kemudian untuk murid kita sudah diakumulasikan, jumlahnya sudah banyak, kemudian juga memiliki keterampilan dan prestasi. Sebagai bukti pada kegiatan lomba-lomba di Kecamatan Pasru Jambe itu sudah ada siswa kita yang sudah mendapatkan peringkat sebagai wujud prestasi mereka, sehingga prestasi-prestasi yang mereka miliki mereka akan mengimbaskan menjadi tutor sebaya teman-teman yang lainnya. Kemudian untuk tenaga kependidikan, kita memiliki tenaga pendidikan yaitu memiliki keterampilan khusus, kemudian juga memiliki tenaga kebersihan seperti Pak Kunari. Ya, untuk tenaga keterampilan khusus di sini adalah mengelola administrasi sekolah. Ini adalah contohnya seperti Bu Novi ya. Beliau sudah mengelola administrasi sekolah, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai keterampilan tenaga pendidik. Kemudian untuk kebersihan sekolah sudah aman, sudah terlihat bersih, sehingga dengan adanya tenaga kebersihan ini adalah nantinya akan mendukung kegiatan belajar mengajar di dalam lembaga kita. Kemudian kita juga memiliki komite yang kita miliki itu memiliki keterampilan bersosialisasi dan kooperatif. Di sini untuk manfaat komite adalah menjembatani hubungan antara sekolah dengan wali murid. Kemudian untuk wali murid sudah memiliki kualifikasi pendidikan SMA, ini sebagai pendukung program yang ada di sekolah. Kemudian juga kita memiliki aset alumni yang kita miliki itu sudah memiliki keterampilan khusus ya. Alumni kita bantu dalam kegiatan pengembangan sekolah. Sebagai contoh, alumni kita yang telah mengajar sebagai pembina pramuka itu adalah aset yang kita miliki, sehingga kita bisa memanfaatkan aset tersebut agar kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan tari bisa dihandle oleh mereka, yaitu oleh alumni yang dari SD Negeri Kertosari 01. Monggo Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan untuk modal manusia, apakah ada tambahan? Bagaimana Bapak Ibu untuk modal manusianya? Paguyuban, kalau paguyuban kelas ini dimasukkan ke wali murid Ibu, bagaimana? Kalau wali murid secara keseluruhan, sama komite juga wali murid, tapi kan komite ada fungsinya sendiri. Aset yang dimiliki berarti memiliki keterampilan khusus nih. Nanti akan mendukung program yang ada di sekolah nih. Terima kasih, ada masukan untuk modal manusia yaitu paguyuban, yang nantinya paguyuban ini yang kita miliki adalah memiliki keterampilan khusus sehingga bisa mendukung program-program yang ada di sekolah. Next. Kemudian kita lanjutkan ke modal sosial ya. Modal sosial ini adalah sebuah kerjasama yang kita lakukan dengan lembaga-lembaga lain. Kerjasama dengan pemerintah desa yang kita sudah lakukan, itu manfaatnya mendukung keberhasilan kegiatan sekolah, seperti pemerintah desa memfasilitasi kebutuhan laptop saat ANBK seperti tahun kemarin. Kita tahun kemarin tidak memiliki
pinjaman laptop, kita melakukan kerjasama dengan pemerintah desa meminjami kita beberapa laptop sehingga kegiatan ANBK bisa berjalan lancar. Kemudian juga ada MUU dengan Polsek manfaatnya sebagai narasumber tentang anti bullying dan ketertiban lalu lintas ya. Seperti yang kemarin kita lakukan, kita mendatangkan Babinsa untuk melatih PBB kepada murid yang sudah terpilih menjadi lomba baris berbaris. Kemudian sebagai model untuk meningkatkan kedisiplinan murid, karena kalau kita sudah mendatangkan polsek seperti Babinsa, sebelum Babinsa melakukan aktivitas, Babinsa itu memberikan sebuah amanat ya kepada murid kita. Dia memberikan sebuah contoh tentang meningkatkan kedisiplinan kepada murid. Di samping itu juga kita sudah melakukan MUU dengan Puskesmas. Manfaatnya pemberian imunisasi, screening kesehatan, vaksinasi kepada murid serta menjadi narasumber tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Sama seperti tadi MUU dengan Polsek, dengan Puskesmas, setiap mau melakukan kegiatan atau screening kesehatan, vaksinasi, beliau juga melakukan sebuah amanat ya kepada siswa kita, memberikan sebuah informasi kepada anak didik betapa pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan pada diri sendiri dan juga terhadap lingkungan. Next. Untuk modal sosial tadi kita melakukan 3 MOU. Apakah ada tambahan nih Bapak Ibu? Kalau untuk melakukan baris itu dengan Koramil nggih. Polsek dan Koramil nggih. Kalau Polsek itu seperti yang kemarin kita waktu perpisahan nggih Bu nggih. Kita akan izin dulu nggih, izin kepada Polsek untuk melakukan sebuah kegiatan nggih. Next. Selanjutnya modal yang ketiga yaitu modal lingkungan alam yang kita miliki, yaitu iklim yang ada di sini di SD Negeri Kertosari 01 itu adalah iklimnya sejuk. Modal ini adalah modal tidak tampak ya bagi kita dan spesifik untuk SD Negeri Kertosari 01. Manfaatnya membuat kita tidak mudah gerah saat melakukan aktivitas sekolah, terutama saat kita melakukan kegiatan outdoor, tidak memerlukan pembiayaan pembelian AC ya di dalam kantor ataupun di dalam kelas, karena pada hari ini kita masih berada di iklim yang sejuk. Kemudian tanahnya subur di sini. Jadi untuk tanah yang subur ini kita bisa memanfaatkan hasil bumi yang murah, mudah dan melimpah. Saat sekolah ada acara tidak perlu biaya yang mahal karena tanah yang subur ini bisa menjadi aset, bisa menjadi penambahan buat kita untuk menanam tanaman yang nantinya akan mendatangkan sebuah uang yang bisa kita jual, yang bisa kita gunakan untuk kegiatan yang mendukung program yang ada di sekolah. Next. Kemudian lingkungan sekolah kita itu dekat dengan kebun dan sawah. Kita manfaatkan aset yang dekat dengan kebun itu sebagai tempat belajar dan media praktek secara langsung yang di alam ya. Kita semua sudah mempraktekkan ini. Anak-anak kita ajak keluar, seperti contoh waktu pembelajaran IPAS tentang jenis-jenis daun. Kita praktek langsung di luar sekolah, melihat langsung tanaman-tanaman yang kita harapkan. Kemudian daun-daunnya itu kita bisa temukan di dekat sawah ataupun di ladang yang dekat dengan sekolah kita.
Kemudian selain itu aset yang kita miliki halamannya luas. Kita bisa memaksimalkan sebagai kegiatan yang potensi anak seperti olahraga. Kita bisa memanfaatkan seperti itu. Kemudian lingkungan kita juga dekat dengan masjid. Kita bisa memanfaatkan masjid sebagai tempat kegiatan keagamaan seperti sholat duhur ya. Kalau kita praktek di musola karena tempatnya yang kurang luas, kita hanya bisa memaksimalkan beberapa kelas saja. Kalau kita bawa ke masjid, bisa mulai dari kelas tinggi semua dibawa ke sana. Waktu pembelajaran atau kegiatan keagamaan seperti sholat duhur. Kemudian dekat dengan lapangan desa. Nah, dengan adanya lapangan desa ini sehingga dapat digunakan praktek langsung khususnya pelajaran olahraga. Kemudian kita juga dekat dengan pasar ya, pasar Pasru Jambi, sehingga kita bisa menyediakan kebutuhan yang mendesak yang kita perlukan seperti makanan-makanan yang mendesak apabila kita membutuhkannya. Kemudian kita juga dekat dengan tempat wisata ya. Aset yang kita miliki ya, dekat dengan tempat wisata itu bisa kita gunakan sebagai refreshing kita bersama warga sekolah. Next. Mungkin untuk modal lingkungan ada tambahan. Tadi ada selentingan untuk pasar itu bukan untuk membeli makanan saja nih. Ya memang Ibu, kita kalau membutuhkan peralatan yang ada hubungannya dengan dapur nih, kemudian bisa ke pasar. Kemudian untuk seragam apa bisa Ibu? Bisa. Alhamdulillah. Alat kebersihan. Oh, nggih, praktek langsung transaksi jual beli nggih. Nah, bisa kita. Kemudian untuk membeli peralatan sarana-sarana ringan nggih, seperti alat kebersihan bisa kita beli di pasar nggih. Ada lagi? Itu fasilitas kesehatan sudah masuk. Oh iya, ada tambahan lagi tadi katanya Ibu Sulis dekat dengan Puskesmas nggih Bu nggih. Ya, seperti itu. Kalau dekat dengan Puskesmas kita bisa memfasilitasi anak-anak kalau ada yang sakit, ada gangguan kesehatan. Sampun Ibu. Kemudian untuk modal fisik yang keempat. Modal fisik itu ada dua, bangunan sekolah dan infrastruktur. Infrastruktur ini nanti yang masuk sarana dan prasarana. Kemudian bangunan sekolah kita. Bangunan sekolah kita, aset yang kita miliki itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Itu ada ruang kelas yang bisa kita manfaatkan sebagai tempat KBM, tempat kita melakukan aktivitas mengajar. Kemudian juga ada ruang guru, tempat kita diskusi. Seperti pada kali ini kita diskusi tentang aset yang dimiliki oleh lembaga kita. Dan juga tempat berbagi ilmu kepada rekan sejawat itu adalah di ruang guru. Kita juga memiliki perpustakaan yang alhamdulillah oleh kepala sekolah kita sekarang yang Ibu Siti Fatimah sudah mau mengaktifkan kembali karena kemarin sempat tidak aktif karena tidak ada yang tugas. Sekarang sudah diaktifkan lagi oleh beliau. Perpustakaan ini nantinya sebagai pusat kegiatan literasi. Tahun-tahun kemarin perpustakaannya tidak sempat dilaksanakan karena kegiatan literasi sebagian oleh guru, bukunya langsung dibawa ke kelas masing-masing. Praktek literasinya dilakukan di dalam kelas karena di belakang itu, di belakang ruang kelas itu ada pojok baca yang disiapkan oleh buku-buku oleh guru, dan anak-anak praktek literasinya langsung di kelas masing-masing. Dan untuk sekarang yang sudah diaktifkan oleh kepala sekolah kita, praktek literasi sudah dilaksanakan per 1 minggu 1 kelas nggih. Kemudian juga ada musola ya, sebagai tempat kegiatan keagamaan
baik dari pembiasaan seperti sholat duha, kemudian praktek pembelajaran yang intrakurikuler sudah dilaksanakan di musola. Kemudian juga ada UKS ya, sebagai pusat kegiatan-kegiatan kesehatan di sekolah. Kemudian kita juga memiliki kamar mandi sebagai tempat MCK dan ruang ganti anak ketika pembelajaran PJOK. Kemudian kita juga memiliki tempat parkir. Tempat parkir kita sudah ada 2 ya. Yang sebelah selatan itu tempat parkirnya guru, kemudian tempat parkirnya anak, yaitu antara kelas 3 dan kelas 5 itu juga sudah ada ya. Itu di tempat parkir guru dikhususkan untuk kendaraan bermotor kemudian dan tamu, dan sedangkan untuk parkir siswa digunakan untuk sepeda. Kemudian kita juga memiliki koperasi sekolah yang gabung dengan kantin sebagai penyedia kebutuhan siswa baik alat tulis maupun makanan sehat. Kita juga memiliki dapur. Kita juga memiliki dapur sebagai tempat memasak untuk guru. Next, kemudian untuk infrastruktural. Ini maksudnya infrastruktural ini adalah sarana dan prasarana yang kita miliki. Kita sudah memiliki proyektor, laptop, komputer, lampu, alat kebersihan, meja dan kursi, alat peraga pembelajaran yang sudah ada di ruang khusus di sebelah perpustakaan. Itu sudah ada alat peraga yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian ada jalan ya, jalan sudah beraspal. Ini adalah sarana kita juga masuk kepada modal fisik yang dimiliki oleh lembaga kita. Seperti yang kemarin jalannya masih berbatu, itu sulit untuk menempuh ke sekolah, sekarang sudah beraspal, sehingga untuk pembelajaran, untuk kedisiplinan guru-guru semua itu sudah maksimal, tidak ada penghalang untuk mobilitas kita dan mobilitas siswa untuk pergi ke sekolah. Kemudian kita juga memiliki jaringan internet yang sudah memadai ya, kita sudah memasang wifi. Itu kita manfaatkan untuk mempermudah mengakses informasi karena guru sekarang sudah bersifat online semua, dan juga pembelajaran di kelas itu sudah menggunakan IT yang berinovasi, pembelajaran yang berinovasi. Nah, sehingga dengan adanya jaringan internet yang memadai ini, kita bisa menggunakannya pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian juga tersedianya saluran air dan listrik yang memadai. Ini juga dapat kita manfaatkan untuk warga sekolah dalam beraktivitas ya. Aktivitas kita selalu membutuhkan air, juga selalu membutuhkan listrik, sehingga sudah teratasi dengan adanya infrastruktural berupa air dan listrik yang memadai. Kemudian ya, untuk yang modal fisik tadi, Bapak Ibu, apakah ada tambahan atau bagaimana? Lanjut untuk yang kelima, modal finansial. Modal finansial kita ya, yang kita miliki itu ada 4. Yang pertama dana BOS ya. Dana BOS yang kita miliki itu digunakan untuk biaya operasional sekolah. Kemudian kita juga memiliki aset kas kelas. Kas kelas yang kita lakukan kepada murid itu digunakan untuk membiayai semua kegiatan siswa yang tidak dianggarkan dalam dana BOS. Jadi kalau tidak ada anggaran di dana BOS, kita bisa menggunakan kas kelas, seperti kalau kita mau menghias kelas ya. Menghias kelas kita sebagus mungkin, semenarik mungkin agar pembelajaran yang kita lakukan, agar anak itu bisa nyaman di sekolah,
itu bisa menggunakan kas kelas. Kemudian ada dana swadaya insidental. Ini adalah mendukung dan membiayai kegiatan sekolah. Kemudian kita juga memiliki dana dari koperasi sekolah, yaitu digunakan untuk menyediakan kebutuhan warga sekolah. Hasil usaha dapat digunakan untuk kesejahteraan anggota. Untuk modal finansial, Bapak Ibu, kita lanjutkan atau ada tambahan? Lanjut. Lanjut kita ke yang 6, ini modal agama dan budaya. Agama yang ada di lembaga kita itu siswa kita ada 2 agama, yaitu agama Hindu dan agama Islam. Namun dengan adanya keagamaan yang heterogen ini tidak merusak atau tidak akan memudarkan rasa toleransi kita kepada agama yang lainnya, karena setiap anak-anak itu sudah dipupuk rasa toleransinya, rasa solidaritas dan saling menghormati dari masing-masing guru yang diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian juga budaya dan masyarakat yang heterogen, karena ini ada hubungannya dengan agama tadi, maka budayanya nanti akan menjadi heterogen lagi, ya. Seperti budaya ogo-ogo yang dari agama Hindu, kemudian budaya-budaya Islamnya juga begitu banyak. Nanti budaya-budaya ini bisa menambah wawasan kebudayaan dari warga sekolah. Kemudian kita juga mempunyai budaya santunan anak yatim. Ini sebagai wujud kepedulian sosial kita untuk meningkatkan rasa empati dan solidaritas di kalangan siswa. Untuk yang terakhir ini ya, ini adalah modal yang terakhir, modal politik. Modal politik yaitu yang akhirnya nanti akan melahirkan kebijakan dari kepala sekolah. Kebijakan beliau itu bukan semata-mata untuk beliau, tapi digunakan semata-mata untuk kepentingan atau meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di lembaga kita. Kemudian ada lagi modal politik yaitu ketersediaan Puskesmas, ya. Kita melakukan MOU dengan Puskesmas yang nantinya akan melahirkan kebijakan dari kepala sekolah tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Alhamdulillah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru untuk menambahkan aset-aset yang kita miliki. Kalau saya tidak ingin menambah saja kita kebetulan kan dekat dengan bank. Nah itu kan Bank BRI itu sebagai sarana penyaluran dana program Indonesia Pintar, dan tepatnya sangat dekat dengan sekolah kita. Mungkin itu bisa dimasukkan. Ini masukan yang bagus untuk saya, ya. Untuk lingkungan dekat, berarti lingkungan alam kita. Lembaga kita itu dekat dengan Bank BRI yang ada di Pasru Jambi. Itu adalah fasilitas kita untuk memperlancar proses pencairan PIB, Bu. Ya. Ya, terima kasih Ibu atas masukan tadi. Kemudian untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ada tambahan. Bapak Nafi, sampun tadi Bapak Korwil dengan Kapolsek nggih sampun. Sampun kebun sungai. Oh berarti kebun tadi untuk sungai. Nggih nggih. bisa untuk outbound, juga untuk kegiatan pramuka. Apa praktek renang itu juga dilaksanakan? Nah, nggih boten. Itu dekat dengan ini pemandian alam itu. Iya. Proses renangnya. Sudah sampun sudah mau masuknya. Berarti yang dekat dengan sungai nggih Bu, sebagai fasilitas untuk outbound jelajah medan. Ya, ini sangat mendukung, ya. Kita juga dekat dengan sungai yang bersih yang bisa digunakan untuk kegiatan outbound pada kegiatan pramuka
di sekolah atau di lembaga SD Negeri Kertosari 01. Sampun Ibu? Tidak ada tambahan lagi? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mengimplementasikan pengolahan sumber daya yang ada di lembaga SD Negeri Kertosari 01. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.